Selamat malam pemirsa, One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Jakarta sekarang bukan lagi memang ibu kota Indonesia, tapi Jakarta masih punya sejuta magnet yang menarik perhatian, termasuk juga hiruk pikuk Pilkada Jakarta. Apalagi juga berbicara soal pemimpin Jakarta dan akan kemana Jakarta ke depannya, akan seperti apa Jakarta ke depannya. Ini tentu juga menarik perhatian dari mantan gubernur Jakarta, yaitu ada Bang Yos atau Pak Sutioso. Langsung saja pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang mengenai manis dan pahitnya Jakarta di mata Bang Yos. Selamat malam Bang Yos, apa kabar? Malam Tisa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kabarnya kesini tadi sampai bela-belain naik ojek ya Bang ya, makasih iya, loh. Kalau enggak aku pasti telat. Pasti telat, macet Jakarta luar biasa ya. Di Hotel Indonesia ya macet total kan, balik kanan rute macet lagi. Saya harus ngambil keputusan kan. Luar biasa. Nanti sebelum kita ngomongin macet, saya mau tanya dulu. Pasti kamu uring-uringan kan? Oh, uring-uringan banget nih. Saya telepon abang saya kejar-kejar nih. Mana Bang Yos belum nyampe gitu. Bang Yos, kalau bicara soal macet mungkin ini pasti menjadi topik yang menarik ya untuk bicara soal macet di Jakarta. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya penasaran nih, Bang Yos jarang terlihat akhir-akhir ini. Di dunia sosial media atau dunia internet juga jarang terlihat. Di dunia layar kaca juga jarang terlihat. Aktivitasnya ngapain aja dan kemana aja sih Bang? Ya gini ya, aku memang lagi puasa lah, puasa bicara gitu ya. Ya politik lagi kayak begini, oke lah aku diem aja melihat, membaca ombak dulu gitu ya. Nah kalau kegiatan sehari-hari ya, bisa tahu lah aku ini purnawirawan ya, teman memang hobi saya ngurus tanaman, binatang itu memang hobi saya. Untuk killing the time lah gitu. Saya masih ingat nih rumah Bang Dan Yos. ini buka puasa pertama aku. Oh, buka puasa pertama di One on One Bang ya. Iya, nah ini kita harus ngobrol banyak nih. Harus ngobrol banyak nih selama 1 jam nih, semuanya kita pengen tahu nih dari Bang Yos nih. Bang Yos, kalau bicara soal Jakarta di mata Bang Yos sekarang seperti apa sih? Dulu Bang Yos kan menjabat, dipercaya memegang amanah jadi gubernur Jakarta kalau nggak salah 1997 sampai 2007 ya Bang ya. Nah kalau kita berkaca Jakarta sekarang seperti apa sih Bang Jakarta ini? Iya kalau sekarang seperti apa kan setiap gubernur kan pasti terus bertambah ya gitu terus berganti gitu. Tetapi saya ingin cerita gini ya supaya penonton itu paham itu bahwa kalau kita lihat potret Jakarta itu ya dari aspek geologis misalnya ya. Jakarta ini kota pantai kan, kota pantai ya, tetapi flat dengan lautnya gitu. Tambah lagi ada 30% di bawah permukaan air laut ya, dan 30% itu bukan menyatu, gampang jadi waduk kan. Ini kan terbuka mana, sehingga kalau hujan lokal pun sudah basah di mana-mana gitu. Nah, yang paling sulit ada 13 sungai mengalir dari selatan ke Jakarta, itu geografis. Itu artinya ada 3 jenis banjir. Yang satu rob, ya kan, karena pantai. Yang satu lagi hujan lokal itu, gitu, dan semuanya ada jalan keluarnya. Yang satu lagi sungai. Nah, kalau yang rob ini kan kita sudah rencanakan dulu membuat namanya giant sea wall gitu kan. Wall raksasa lah gitu, tembok raksasa untuk mendung. Nah, yang Jepang yang 30% itu ditanam di pompa-pompa air gitu kan, untuk disedot, dibuang ke air terdekat. Dari gubernur tuh ditambah tuh sekarang sudah ratusan, itu nggak masalah lagi. Tetapi yang 13 sungai ini yang paling sulit, karena tidak cukup diselesaikan di hilir saja. Di hilir itu di Jakarta kan, di Jakarta aja belum selesai. 13 sungai itu untuk apa sih? Ngalirkan air kan? Lihat aja loh, berapa ribu rumah kalau dihitung yang ada di situ. Jadi sungai itu kayak direklamasi jadi sempit, ini masalah. Di hilir saja belum selesai. Kalaupun di hilirnya sudah bersih semua ya, gorong-gorong, kali juga sudah oke. Tetapi di sebelah selatan sana tidak diberi tindakan, membuat situ-situ raksasa gitu yang besar ya, untuk membelokkan 13 air dulu sebelum masuk Jakarta. Tetap aja tenggelam dengan medan seperti itu gitu. Nah itu tidak bisa dijangkau oleh gubernur karena 3 provinsi dilewatin sungai itu kan, Jawa Barat, Banten sama DKI, harus pemerintah pusat harus cawe-cawe lah gitu. Itu kan salah satu persoalan adalah persoalan banjir yang sekarang kita lihat kalau hujan gede ada apa-apa pasti mungkin banjir akan terjadi. Hujan aja cukup lama di Jakarta, banjir pasti terjadi di Jakarta. Tadi juga sudah dijelaskan faktor apa yang menyebabkan Jakarta banjir. Memang perlu kerjasama 3 pihak. Pemerintah pusat, atau dalam hal ini 4 pihak ya Bang ya, pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Banten, Provinsi Banten. Itu kan dari segi banjir. Kalau segi yang lainnya, Bang Yus ngeliatnya gimana nih Jakarta? Ya,
Kalau PR-PR sekarang dari aspek demografis ya, Jakarta itu kan dikenal miniaturnya Indonesia gitu ya. Desa yang aneh Indonesia itu apa? Yang aneh maksud saya berbeda dengan negara-negara lain. Adalah heterogenitasnya, kemajemukannya, ya, etnis ya, mulai dari Tionghoa, Arab, Pakistan, India, di Indonesia terwakili semua dari Jakarta ini. Suku dari Aceh sampai Papua semua terwakili dan ada paguyubannya. Agama yang 6 agama diakui pemerintah terwakili semua dalam jumlah yang cukup besar di sini kan. Nah, yang paling kaya ya sukung besar itu ya ada di Jakarta. Tapi yang paling miskin juga ada. Di Jakarta. Profesor, doktor banyak, tapi yang tidak berpendidikan juga cukup. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga satu kerawanan apabila pemimpinnya tidak mampu menyatukannya, gitu kan. Nah, inilah pemerintahan, belum masalah-masalah yang lain lah, masalah sosial yang lain gitu. Tetapi demografi ini pun sudah satu kerawanan tersendiri. Jadi masalah Jakarta tuh dua masalah utamanya adalah banjir sama masyarakatnya yang begitu heterogen. Ada persoalan lain nggak Bang yang harus mendapatkan perhatian di Jakarta selain dua persoalan tadi Bang? Nah, Jakarta ini kan mengemban multifungsi. Ya. Saya membandingkan Jakarta dengan yang ekstrim ya, di saya dengan Canberra. Canberra, ibu kota Australia Canberra itu hanya satu fungsi yang dia bawa, pusat pemerintahan. Ya, saya pernah sekolah di sana ya tahun 89-90. Tahu nggak penduduknya tahun itu 90 berapa? 250.000. Nyamannya kayak apa? Hutan kota di mana-mana luasnya kayak begitu. Aku itu kalau belajar di tempat teman saya malam-malam pulang itu aku teriak-teriak sendiri karena ketakutan kan. Kalau dicegat orang nggak ngerti kan. Nah itu. Nah di Jakarta ini pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat ekonomi, pusat pariwisata, pusat pendidikan, pusat kebudayaan. Nah multifungsi itu menjadikan Jakarta seperti magnet. Orang pengen masuk Jakarta ini juga pekerjaan kan. Ya. Apalagi pada saat habis dilantik beberapa bulan tahun 1998, krisis ekonomi itu krisis politik berakumulasi menjadi krisis multidimensional itu kan, penjarahan di mana-mana seperti itu kan. Nah, itu kan di daerah juga sama orang kan. Nah, maka bertujuanlah ke Jakarta. Gitu karena itu sekali lagi peluang pekerjaan di sini kan. Apalagi orang yang mudik lalu cerita yang aneh-aneh lah. Ya, dia dapat kerjaan ini gitu sehingga nutut. Pernah pasca kerusuhan itu ya, tahun pertama aku jabat, orang datang dari luar 250.000 orang masuk Jakarta. Dan dari ini sesuai undang-undang kita, aku nggak bisa melarang kan. Dia harus nanti, padahal orang penyandang masalah sosial semua pasti tidak punya pekerjaan, tidak punya modal, ya kan, pendidikannya cukup, membawa anak istri di sini. Yang pertama dia mau tinggal di mana misalnya, kolong-kolong tanah yang kosong punya pemerintah atau swasta, itu kan membawa masalah terus kan. Anaknya suruh minta-minta di perempatan gitu untuk makan satu keluarga gitu, ya kan. Jadi tahun depannya lagi tambah lagi seperti itu. Jadi masalah kependudukan itu juga masalah klasik yang sulit, hanya bisa diselesaikan kalau di daerah juga pembangunan itu merata, banyak peluang kerja. Mereka tentu saja ngapain beranu gitu. Jadi masalahnya itu memang sangat complicated gitu. Tapi ada nggak perbedaan sih antara Jakarta di tahun 1997 sampai dengan 2007? Kita bandingin dengan sekarang apa Bang? Perbedaan mencoloknya Bang? Iya kan gini ya, seperti misalnya kita bicara transportasi ya. Saya periode pertama 97 sampai 2002 itu di saya itu kan tau lah, kota hancur-hancuran ya, uang tidak ada, rupiah kita anjlok sampai 15-16 ribu per US dollar. Ya. Reformasi juga banyak demo. Aku tahun pertama itu hanya 1,7 triliun kan. Pegawai saya bertambah dari kanwil dari undang-undang baru masukan. Jadi nggak ada uang seperti itu kan. Nah, oleh karena itu, terus dari aku hanya survive aja 5 tahun harus survive. Bagaimana ibu kota tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan, bisa mengakomodir kepentingan internasional gitu kan. Lah baru yang periode kedua 2002-2007 baru saya berpikir menyelesaikan masalah ya. Yang pertama soal macet tadi kan. Nah itu perbedaannya kan. Waktu itu saya mengumpulkan pakar-pakar transportasi untuk merancang transportasi kan. Nah
Jadi kuncinya gini intinya saya, kalau kita ingin menyelesaikan masalah apapun itu, ini kata-kata terkenalnya Sun Tzu ahli strategi Cina ya, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Nah, pada saat aku jadi gubernur, saya pakai lagi, kenali dirimu aku gubernur dengan perangkat saya seperti ini, kenali musuhmu itu masalah. Kenapa kok macet? Nah, disinilah kuncinya pemimpin, jangan merasa pinter. Aku kalau strategi pertempuran mungkin paham kan, tapi macet kan nggak paham. Maka profesor dokter bidang transportasi ini saya kumpulin. Jadi rapat pertama nggak ada 5 menit, gitu. Saya kumpulin masalahnya, aku menyelesaikan masalah macet, terus saya slide. Prof, tolong jawab, mengapa Jakarta macet? Udah dibaca, sudah Pak Gubernur. Assalamualaikum, selesai. Jawabnya saya yang berbulan-bulan dia. Karena itulah aku lalu tahu waktu dia ekspos sekian bulan itu udah siap, aku ekspos ngerti banget. Ngerti A sampai Z-nya. Berapa pertumbuhan kendaraan dibandingkan pertumbuhan jalan. Setiap kendaraan itu ratanya berapa orang. Kendaraan dari tetangga kita di Tangerang Bekasi masuk Jakarta berapa. Aku paham betul. Gitu. Satu hari berapa motor bertambah, satu hari mobil bertambah, gua ngerti. Nah setelah ngerti masalahnya, baru kita sama mereka, yuk kita selesaikan. Maka terciptalah ya konsep namanya PTM, itu Pola Transportasi Makro Ibu Kota. Gitu, terjadi dari 4 moda. Moda yang paling besar apa? Subway, kereta api bawah tanah. Ya. Itu rute dari Kota Tua, ya terus ke Harmoni, itu lewat atas sungai, supaya apa? Supaya nggak mahal. Baru masuk dia ke tanah itu dari Harmoni, terus rencananya itu sampai Fatmawati. Fatmawati belok ke kanan ke Lebak Bulus, itu stasiun besarnya. Ini diteruskan ke Depok sampai Bogor. Rencananya itu seperti itu, tetapi elevated, nggak lewat supaya murah, lewat di atas jalan gini. Jadi setelah tuh nanggil gini kan. Nah supaya orang Depok dan orang Bogor yang biasa naik mobil ke Jakarta, parkirnya di situ, naik subway. Nah yang di atas ini LRT. Dulu monorail konsepnya ya, kan, zaman Ahok diganti LRT gitu. Sekarang sudah jadi, cuman aku jarang sekali lewat keretanya lewat ya. Nah terus yang di bawah begini adalah busway, moda yang ketiga. Busway itu 15 koridor. Nah yang terakhir alternatif adalah waterway, gitu kan. Ini kan niru Belanda, sungai untuk transportasi semua. Kenapa kita tidak bisa? Tidak bisa karena masih banyak rumah-rumah itu tadi kan. Tetapi kalau 3 ini sudah jadi saja, itu sudah akan terurai. Nah waktu itu krisis ya, krisis juga menghilangkan trust investor untuk masuk ke Indonesia, khususnya Jakarta kan, dengan terjadinya penjarahan kerusuhan seperti itu. 98 itu. Nah, konsep yang saya yakini menyelesaikan masalah ini, di saya, kalau saya tidak mulai sebagai starting point, sampai Hari Raya Kuda juga akan pernah jadi itu kan. Ya, oleh karena itu aku tanya sama tim ini, Profesor Prof, dari konsep ini mana yang bisa saya mulai dulu? Jawabannya tegas, busway, Pak Gubernur. Kenapa busway? Lah Bapak nggak perlu investor Pak, jalan sudah ada, tim separator, bis kita pesan, supir kita rekrut. Oke, dari 15 koridor ini mana yang paling sibuk? Koridor 1 Pak, Blok M Kota. Itulah yang cikal bakalnya, yang saya buka 15 Januari tahun 2004. Ini starting point. Nah waktu saya tinggal 3 tahun kan, 2007 aku sudah harus lengser. Masa kebut habis busway ini kan. Jadi selama sisa 3 tahun ini tak kebut itu 10 koridor selesai. Dengan catatan 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Nah infrastruktur itu maksudnya sudah ada tracknya, tinggal mesen bis sama supir kan, teruskan sama Foke, dan nambah lagi 1. Nah sekarang dan terus semakin banyak sekarang koridornya. Mungkin tinggal 1 koridor saja. Nah maksud saya kalau pengen masalah kemacetan ini harus segera selesaikan. Subway juga harus dilanjutkan, tidak harus lewat bawah tanah. Bisa. Udahlah. Yang paling penting kalau cerita kamu orang Indonesia, iya gitu. Kamu punya busway, punya subway, punya gitu kan, walaupun pendek. Gitu kan. Habis itu elevated aja, lewat di atas jalan saja nggak apa-apa. Oke, baik. Gitu. Nah Bang Yos, itu kan ada persoalan-persoalan Jakarta yang sekarang kita lihat di depan mata. Persoalan kemiskinan, persoalan kemacetan, orang yang heterogen banget begitu. Tapi kalau kita berbicara soal Jakarta ini kan bukan lagi ibu kota. Akan bagaimana Jakarta ini ke depannya di mata Bang Yos? Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan tadi Bang Yos, Jakarta kan bukan ibu kota lagi. Lantas Bang Yos melihat Jakarta ke depannya ini akan seperti apa? Iya, jadi
asumsi saya nih ya, saya bahwa yang akan dibawa ke IKN itu adalah pusat pemerintahan. Nah, saat satu fungsi dibawa keluar, fungsinya lain masih banyak. Yang saya sebutkan tadi, pusat perdagangan, pusat ekonomi, budaya, pusat pendidikan, pusat pariwisata, itu kan masih terbawa. Artinya Jakarta ini masih oke banget lah untuk menjadi incaran banyak orang, bisa mencari pekerjaan di sini, masih segitu fungsinya. Masih populer lah gitu. Jakarta akan tetap populer sampai kapanpun begitu ya? Saya rasa. Terlepas mau dimanapun nanti ibu kotanya, Jakarta akan tetap punya magnet yang luar biasa. Menurut Ya, Abang, betul. seperti itu? Kan kelihatan saja dari mau pilkada sekarang, yang paling geger kan Jakarta. Jakarta. Menurut Abang kenapa sih Jakarta tuh paling geger dibandingin dengan yang lain, padahal kan udah bukan ibu kota lagi? Apakah memang selamanya Jakarta akan punya magnet, atau mungkin ada unsur-unsur lain yang membuat Jakarta itu paling mendapatkan perhatian, paling sangat menarik untuk dibicarakan? Iya, menurut saya memang Jakarta ini kan tidak mudah lah sebenarnya ya mimpin Jakarta ini, karena kondisi yang saya ceritakan tadi. Membayangin nggak saya, penduduk Jakarta yang kita pimpin ini dari tukang batu sampai RI 1. Percaya kamu kan? Di tengah-tengahnya ini apa? Ada anggota DPR RI, ya, ketua partai di sini, ketua LSM di sini, gitu kan. Jadi mereka ini selalu saja ikut cawe-cawe kalau kita membuat kebijakan itu. LSM terutama, misalnya contohnya ya, saya mau memindahkan Kali Angke misalnya ya. Bayangkan ya, orang hidup kayak gitu di pinggir kali, mandi dari situ, sikat gigi di situ, ya. Lalu BO di situ, maaf ya ini ya. Jadi untuk memberikan gambaran kayak apa nggak pantasnya. Sekarang saya pindahkan di rumah susun, ya. Rumah susun sudah tak lengkapi dengan perabotannya. Di situ ada sekolah gratis, ada rumah sakit gratis. Kurang apa? Gitu. Saat itu tak suruh meninjau perwakilan bapak, anak, ibu. Sudah oke gitu. Begitu mau saya laksanakan, dianu sama LSM, dihalang-halangi gitu loh. Jadi itu nggak akan terjadi di Bang boleh cerita nggak? Saya provinsi penasaran kenapa sih dihalang-halangin pada situ sama LSM? Iya, Kan LSM namanya itu pro karena sama rakyat, LSM, katanya. NGO itu kan harus cari kerjaan lah gitu. Dia kan dapat dananya dari situ, jujur aja lah gitu kan. Gitu kan. Jadi gangguannya itu luar biasa. Demo. Percaya apa enggak di saya, selama 10 tahun, saya hitung nih, demo kan pasti ada catatannya ya. Itu hampir 5.000 kali. 10 tahun 5.000 kali. 4.900 sekian lah gitu kan. Jadi paling enggak tiga tempat satu hari itu ada. Demo biasanya paling banyak apa sih Bang? Ya Di ada catatan macam-macam aja lah, karena waktu itu kan sekali lagi kan masa transisi ya. Orang zaman Orde Lama sampai Orde Baru itu cirinya kan tertutup. Ibaratnya tangan diborgol, kaki diborgol, mulut ditutup. Terus reformasi 98 kan, dilepasin semua ini kan. Bablas. Jadi kapan lagi ngebukin pejabat? Itu kan, termasuk media, aku kenyang banget tuh. Betul. Nggak pernah yang memuat berita kita yang baik. Karena kalau kita diceritakan baik, kalau TV ini channelnya dipindah aja, kalau koran mungkin nggak dibaca. Dan saya amat merasakan itu, dan itu memang harus siap kita karena zamannya lagi seperti itu. Tentu saja sekarang sudah mulai paham lah orang gitu kan. Jadi sekali lagi memang harus tahan banting gitu. Jadi gubernur di Jakarta itu. Harus tahan banting yang seperti apa sih? Sosok seperti apa sih yang cocok jadi gubernur Jakarta? Selain dia harus tahan banting, kemudian sosok yang bagaimana lagi yang cocok jadi gubernur Jakarta? Ya, saya Jakarta kan saya ceritakan tadi kan, masalah yang di tangan itu bukan masalah lokal aja. Nasional dan internasional ya. Semua organisasi internasional termasuk duta-duta besar kan di sini semua kan. Jadi masalah internasional ya. Terus heterogenitas tadi kan, itu kan potensi konflik gitu kalau kita tidak pandai menyatukannya. Jadi kalau saya tanya yang gimana, yang pasti itu tadi kan, dia harus punya jam terbang lah. Artinya jam terbang harus punya jam sudah terbang pernah itu memimpin satu organisasi sebelumnya. syukur-syukur kalau itu pemerintahan daerah gitu kan. Nah itu kan, jadi dia sudah ngerti lah masalah dihadapin. Nah terus dia juga harus punya kemampuan atau sifat yang menyatukan. Contoh sederhana gini lah, dengan keadaan kayak gitu maka saya sebagai gubernur, kalau ada undangan paguyuban ya, paguyuban kan mulai dari Aceh, itu kan orang Batak, orang Minang, ada paguyuban yang undang itu, aku pasti datang. Begitu juga kalau ada perayaan agama ya, agama apapun termasuk Buddha, Konghucu, aku mesti datang.
supaya mesti aku Muslim, orang Jawa gitu kan, orang Batak, orang Papua, orang Minang juga nganggap aku juga gubernurnya karena aku dekat dengan mereka. Begitu juga mesti aku Muslim, agama-agama lain nganggap aku. Karena kalau terjadi konflik, aku cepat manggil mereka, gitu kan. Jadi sekali lagi saya rasa ini adalah seni memimpin saja gitu. Jakarta kan dulu pernah punya persoalan konflik identitas, Bang. Iya, memang betul. Aku awal-awal lagi menjabat kan ada ledakan bom di gereja-gereja dan itu aku lagi belajar jadi gubernur itu waktu itu kan. Jadi itu saya pelajari betul mengapa ini terjadi. Ya itu tadi, itu kita harus mampu menyatukan. Maka saya buat forum, aku singkatannya lupa, tetapi itulah tokoh Muslim, tokoh semua agama itu tak bikin satu komunitas gini. Kalau terjadi konflik ini dengan di daerah gitu kan, di daerah lain kan, aku cepet mengumpulkan mereka, cegah di sini jangan sampai terjadi. Karena dampak yang ditimbulkan dengan daerah dan terjadi di ibu kota beda. Karena ini barometer nasional, harus kita jamin keamanannya, jangan sampai terganggu dan menjadi cerita keluar, sehingga image Indonesia bukan Jakarta, Indonesia ini image-nya lalu melalui Jakarta, terbawa gitu. Bang, kalau bicara soal pemimpin yang tahan banting tadi Abang bilang yang cocok untuk memimpin Jakarta, background yang cocok itu yang seperti apa sih? Apakah background seorang politisi juga, atau mungkin seorang yang berasal dari TNI Polri, atau mungkin punya background teknokrat, atau mungkin background apa, Bang? Kalau saya nggak melihatnya dari situ ya memang semua background itu pasti ada lebih kurangnya ya. Tentara misalnya kan, jangan salah, bukan tentara itu semua kencang, semua ada yang lemah lembut juga ada gitu kan. Begitu juga orang sipil yang justru keras banget gitu juga ada lah gitu kan, berani gini, contohnya Ahok lah gitu kan. Ahok kan terkenal gini kan, berani dia contohnya lah gitu kan. Jadi yang paling penting gini, Pak Gubernur DKI itu strategi, ini heterogenitasnya amat tinggi, ini adalah miniaturnya Indonesia, jadi harus pandai-pandai menyatukan, terus monitor terus, begitu ada konflik antar suku gitu. Nah, paguyuban suku ini saya kumpulkan gitu, pasti tahu, amankan masing-masing, jangan terprovokasi. Terjadi antar agama gitu, langsung tak kumpulkan pemuka agama itu, karena mereka juga kita bekali dengan handphone gitu kan, supaya bisa saya kumpulkan cepat mencegah antar lain gitu ya. Dan sekali lagi kan karena ini masalahnya sangat complicated, saya rasa tidak boleh pemimpin yang coba-coba lah. Maksud saya dia sudah punya jam terbang, ya lalu dia juga orangnya akomodatif, orangnya juga tahan banting gitu. Kalau pengen yang sempurna lah gitu ya. Nah, ya masyarakat mau pilkada ya silakan saja, kira-kira yang aku udah cerita kondisinya. Sekarang yang paling cocok siapa? Ya. Kalau menurut Abang siapa yang paling cocok? Aku nggak mau ngomong. Rahasia masih Bang ya. Baiklah pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Menyambung yang tadi kita masih bicara soal calon pemimpin Jakarta. Saya akan sebutkan masing-masing satu nama ini dan Abang cukup menyampaikan apa yang teringat dari pikiran Abang atas nama yang saya sebutkan. Pertama, Ridwan Kamil. Enggak, kamu tanya kok aneh-aneh kan gitu ya. Jawab aja Bang, kalau menurut Abang. Satu kata? Iya, satu kata aja. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Ya. Bang Yos, kumaha damang? Nah itu kalau ketemu aku ngomong gitu soalnya. Yang lain nggak ada? Hah? Selain kumaha damang nggak ada lagi? Itu aja. Itu. Tapi mau dipanggil, dia bagus dipanggil Kang Emil atau Bang Emil nih nanti kan ya, image-nya kan sebagai seorang pria Sunda. Ya, Kang Ridwan lah gitu. Bukan Kang Ridwan lagi, jadi panggilnya siapa? Bang Ridwan berarti sekarang, Bang RK. Oke, itu aja. Bang Ridwan kalau mau di Jakarta. Ubah nama berarti, udah itu aja Bang yang inget. Aku juga namanya dikasih dulu Sidul. Oh iya, jadi Bang Yos ya. Itu aja yang inget Bang. Hah? Itu aja yang inget. Iya, oh enggak, sekarang kamu tanya apa lagi? Masih ada nggak inget lagi kalau dari bicara soal belum Pramono. Masih ingat ada lagi nggak yang teringat dari nama Ridwan Kamil? Iya, aku ketemu terakhir ya kan pada saat beliau lagi susah lah itu ya, lagi meninggal putranya itu. Ya. Aku datang ke Bandung sana aku bikin Sosoknya seperti apa sih Bang kalau menurut Abang? Iya ya, dia kan memang waktu itu kan gubernur ya, aku mantan gubernur, jadi ngomong-ngomong cerita-cerita tanya-tanya kan biasa saja gitu.
Udah waktu itu beberapa waktu yang lalu, terlepas maksudnya bukan bicara soal, tentu ketika lagi berduka gitu nggak mungkin ngomongin politik, nggak mungkin ngomongin mau jadi gubernur Jakarta atau enggak gitu. Tapi pernah dengar nggak yang bersangkutan mau jadi calon gubernur Jakarta sebelum ada spanduk yang kita ingat OTW to Jakarta? Oh enggak, Nggak ada. justru saya memprediksi tadinya Ridwan Kamil itu nyalonkan di Jawa Barat kan. Karena begini ya, semua incumbent itu sebenarnya memperoleh keuntungan kan. Gitu, dia sudah dikenal ya, sudah punya jaringan gitu kan. Saya kaget juga tiba-tiba ternyata ke Jakarta gitu. Mestinya ada pertanyaan lanjutnya, kenapa Jakarta menjadi sangat menarik gitu kan. Udah ditanyain tadi. Kalau untuk Kang Emil menurut Bang Gios kenapa begitu menarik? Ya tadi kan, jadi gubernur DKI itu siapa sajalah coba. Kan ini sebagai bantu loncatan sebenarnya Jakarta ini. Karena dia akan termuat di berita terus-terusan. Aku selama 10 tahun sampai kenyang aku. Nggak pernah di koran, nggak berita saya, cuman berita saya tidak semua bagus gitu kan. Karena zaman itu, media itu ngebukin penjabat, kalau dia mau muja-muji nggak dilihat atau nggak dibaca, itu masalah. Tapi aku biasalah, kayak begitu udah kenyang aku. Gitu, jadi sudah ada contohnya kan. Contoh-contoh siapa coba? Pak Jokowi kan dari gubernur Jakarta. Nah ini tentu dibaca oleh kandidat yang mau pakai batu loncatan ke status yang lebih tinggi lah gitu kan. Biasa saja itu. Oke, ini menarik nih sebetulnya untuk bicara batu loncatan untuk status yang lebih tinggi. Tapi sebelum kita ke sana, nggak adil kalau saya cuma nanyain satu nama doang. Nama selanjutnya Pramono Anung. Siapa? Pramono. Bangnya pripun kabarnya dengan? Kalau yang lain, ini semuanya bahasa daerah yang dikeluarin ya. Ya kamu tanyanya ngarang aja, aku juga ngarang aja. Nggak ngarang Bang, ini kan orang penasaran. Sosok calon-calon gubernur Jakarta ini di mata seorang gitu, gubernur Jakarta gitu, 10 tahun gitu. Pripun kabarnya dengan sehat? Berarti care sama kesehatan gitu ya. Kalau yang lain apa Bang yang ingat dari yang bersangkutan, dari beliau? Enggak. Dan lagi kan juga kita jarang lah bisa kontak itu kan. Jarang banget gitu. Beliau di istana mana bisa kita dekatin ke sana kan nggak bisa. Kalau ngelihat sosoknya gimana menurut Abang? Kalau melihat sosok beliau gimana? Ya beliau kan orangnya kan sangat halus lah. Kalau orang Jawa itu cocok banget dia orang Jawa itu, cermin orang Jawa itu kayak gitu. Ngomongnya santun. Gitu. Oke. Kalau satu lagi, Dharma Pongrekun, calon independen. Siapa? Dharma Pongrekun. Yang independen. Satu kata. Gua nggak kenal. Oke, baiklah. Kalau gitu saya nggak bisa nanya. Berarti lanjutannya kalau gua nggak kenal ya. Aku minta maaf banget. Memang gua nggak kenal. Oke, baik. Oke, Bang, kalau misalkan kita melihat kontestasi Jakarta sekarang ini kan dapat exposure yang luar biasa. Semua mata juga tampaknya tertuju ke sini. Meskipun pilkada serentak jumlahnya kalau nggak salah ada 500 lebih provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi Jakarta ini sangat-sangat menarik sekali, Bang. Kalau Abang bandingkan di zaman Abang dulu, kalau nggak salah dipilih oleh wakil rakyat pada saat itu ya Bang ya? Iya. Nah kalau sekarang dipilih oleh langsung secara rakyat. Tanggapan Abang plus minusnya gimana sih Bang? Iya, saya 2 kali memang dipilih oleh DPRD ya. Saya rasa itu sangat simple, ya murah meriah gitu ya. Murah penyelenggaranya juga para calonnya kan. Nah, ini kan mengakibatkan juga, maaf ya, saya misalnya kan, aku nggak mengeluarkan duit sama sekali. Terus aku menjabat, aku pengen aneh-aneh, pengen nyuri uang, korupsi katakan begitu. Itu kan bodoh luar biasa aku, kan gitu kan. Nah, sekarang bukan aku nuduh begitu, bukan ya, tetapi logikanya lah, nggak sedikit yang dikeluarkan pemilihan langsung itu. Untuk biaya kampanye, bikin billboard segala macam, melihat mediamu itu berapa menit, sekian detik aja sudah sekian puluh juta kan gitu kan. Jadi sangat-sangat mahal kosnya itu, menjadikan orang menjadi ya ada main sana main sini lah. Kan terbukti kan, itu berapa orang kepala daerah yang disuka miskin. Karena aku pernah masuk ke sana gitu, ngeliat kan, waduh, aku ngurus dada kan, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 sampai DPR RI, itu kok banyak sekali gitu. Mungkin ini satu efek itu tadi kan gitu. Jadi biaya politik yang mahal. Toh namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat kan. Artinya kalau dia memilih pemimpin kan mewakili rakyat juga. Cuman sekarang kan harus kita yakini lah kredibilitas
para anggota dewan ini bagaimana gitu. Benar-benar kita percaya dan mewakili rakyat betul. Kalau itu ya menurut saya kembalikan lagi aja pemilihan DPD. Kalau memang para kredibilitas para anggota dewan tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat itu memang itu memang sampel gitu. Kosnya amat murah. Tapi Bang nih ya, saya mau tanya pengalaman Abang nih. Abang bilang kan langsung dipilih oleh wakil rakyat DPRD pada saat itu. Ini kan juga apa ya, politik decision dari mereka, keputusan politik dari para wakil rakyat. Mereka yang terdiri dari sejumlah partai, mungkin juga punya pandangan yang berbeda, punya goals yang berbeda tentang suatu hal begitu. Ada rasa nggak enaknya nggak Bang dengan yang memberikan, misalkan Abang tahu nih, oh ini memvote Abang untuk jadi wakil rakyat, dimusyawarahkan untuk memvote Abang menjadi misalkan jadi gubernur pada saat itu. Ada rasa nggak enaknya nggak? Ada rasa mungkin kayak utang budi lah, atau ngerasa sungkan seperti itu Bang? Karena kan dipilih sama wakil rakyat di sana yang orangnya nggak terlalu banyak. Kalau kita dipilih sama masyarakat, itu kan masyarakatnya banyak banget. Kita nggak tahu siapa yang milih kan, dari semua ratusan juta masyarakat Jakarta kita nggak tahu siapa yang milih. Tapi kan kalau dipilih wakil rakyat kita tahu nih, karena jumlahnya kan cuma puluhan pada saat itu Bang. Ada rasa nggak enak nggak Bang? Nah kalau pengalaman saya sekali lagi ya, di periode pertama saya jabat atau mungkin titipan politik gitu. Bahkan saya sama sekali nggak ada nggak. Itu saksen gue yang saya nggak ngeluarin duit. Yang kedua itu biasa aja kan, kita ngundang jamu gitu kan, makan kan kita harus bayar kan, nggak ada pengeluaran yang lain gitu. Jadi memang sekali lagi pemilihan seperti itu sangat sederhana dan sangat simpel gitu. Tetapi itu juga menjadikan partai lalu tidak laku gitu kan. Karena biasanya ya orang didukung partai politik untuk bisa dapat tiket kan ada mahar biasanya. Walaupun ada partai yang tidak pakai mahar ada gitu, tetapi umumnya kan seperti itu. Jadi memang inilah yang menjadikan lalu terjadinya kasus-kasus yang saya ceritakan tadi. Itu kan kenyataan. Sangat banyak jumlahnya. Tapi waktu itu nggak ada ini ya Bang, ketika sudah dilantik jadi gubernur Jakarta, nggak ada permintaan-permintaan politik dari wakil rakyat tersebut Bang? Nggak gini ya, zaman saya itu ya, dulu kan zaman sebelum saya ya, sebelum reformasi ya, itu kan terkenalnya anggota dewan tingkat 2, tingkat 1 DPR RI itu terkenal julukannya kan tukang stempel. Nah setelah reformasi terbalik gitu kan, beliau-beliau itu mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Kita yang digebukin habis eksekutifnya. Nah, aku merasakan banget itu, merasakan banget gitu. Jadi menurut Abang zaman eksekutif mohon maaf nih dalam tanda kutip, kualitas eksekutif di zaman dulu dibandingkan dengan zaman sekarang menurut Abang gimana sih Bang? Ya harusnya zaman sekarang lebih kan ya, karena zaman dulu kan saya katakan tadi tukang sampel dan masuknya juga gampang banget lah. Kalau sekarang kan harus dapat ada standarnya, harus kan 10.000 sekian baru bisa masuk, nggak mudah. Artinya dia juga mengeluarkan duit banyak. Duit banyak gitu. Coba hal ini kita pikirkan kembali bagaimana sih ya supaya karena ini sekali lagi saya kita gunakan logika ya. Gua udah mengeluarkan duit seperti banyak itu, terus aku menjabat, gimana duit saya kembali? Balik modal ya? Ya kan, harus kembali modal, kembali aja itu sudah nggak bener kan, mesti harus ada lebihnya. Untung. Gitu. ini ngomong yang logik saja, saya sekali lagi maaf saya akan menuduh, tetapi oleh karena itu sistem seperti ini apakah terus kita mau pertahankan atau harus bagaimana? Saya rasa perlu kita evaluasi secara cermat gitu. Oke, baik. Nanti kita masih akan diskusi, kita masih punya satu segmen lagi Bang. Kita ingin bicara bagaimana pandangan Bang Yos mengenai putusan MK yang baru saja disahkan oleh MK atas permohonan diajukan oleh beberapa partai beberapa hari yang lalu. Putusannya kita dengarkan bersama-sama, tapi nanti pemirsa usaha jeda berikut. Bang Yos, politik di negeri ini kan sangat dinamis ya. Terakhir kita dengar yang sangat menarik perhatian adalah soal putusan MK yang kemudian membuat banyak untuk pilkada ini calon yang mungkin jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya. Kalau menurut Bang Yos gimana? Saya menilai sangat positif keputusan itu ya. Karena apa? Memungkinkan banyak calon yang bisa tampil. Di alam demokrasi seperti ini di saya kan nggak lucu ya kalau seorang calon terus lawannya kota kosong, itu kan nggak lucu kan. Menang pun dia juga kurang wibawa atau kurang gengsi lah menurut saya kan. Gitu. Makin banyak calon, partisipasi masyarakat juga pasti besar kan, karena banyak pilihan ya.
Jadi kita itu harus menghindari terjadinya kotak kosong, gitu, ya, karena itu tentu pilkada yang sangat tidak berkualitas menurut saya, gitu. Gitu. Oke, jadi ini adalah sebuah keputusan yang sangat baik sekali ya. Yang bagus. Dengan aturan-aturan presentasi yang memungkinkan lebih banyak calon yang bisa maju di setiap daerah. Supaya semua tokoh yang memang mumpuni gitu bisa tampil. Kalau banyak calon kita dapat pasti yang terbaik. Kan karena gitu. lebih banyak pilihan begitu ya. Dan mempunyai kualitas tentunya kan gitu. Kalau dia lawan kota kosong ya pasti menang lah. Orang nggak ada lawan gitu ya. Orang nggak ada lawan iya kan. Atau lawan-lawan yang hanya boneka-bonekaan itu kan ada juga rekayasa kayak begitu kan. Nah, dengan putusan MK seperti itu maka memungkinkan banyak orang yang bisa berkompetisi. Ya. Gitu. Ya, mungkin orang banyak menyambut baik putusan MK ini dan terlihat memang ternyata beberapa daerah yang awalnya kita melihat, oh ini kayaknya satu daerah ini bisa jadi ngelawan kota kosong. Oh tapi ternyata kemudian dengan putusan MK ini ada muncul calon tandingan begitu. Kalau menurut Bang Yos mungkin nggak undang-undang pilkada itu bisa saja berubah dalam waktu yang singkat ini? Undang-undang pilkada apa? Bisa saja berubah, undang-undang KPU bisa saja berubah begitu. Mungkin tidak, RUU bisa saja mungkin berubah. Kalau kemarin kan sempat demo-demo lah nih Bang ya. Kan kemarin sempat kita melihat di DPR bahwa lagi dibahas sama KPU sama DPR untuk tidak mensahkan putusan MK yang sudah disahkan oleh MK atas gugatan tersebut. Mungkin nggak kalau misalkan di pertengahan jalan di waktu yang singkat ini terjadi perubahan yang sebaliknya? Oh, itu apa namanya? Kan sudah dilihat waktu mengarah ke sana kan seperti apa perlawanan masyarakat tuh. Mahasiswa, akademisi sampai guru-guru besarnya, profesor pada turun semua, itu artinya itu orang nggak setuju gitu kan. Jadi jangan balik lagi. Dan saya sangat gembira karena para anggota Dewan yang terhormat di Senayan itu bisa membaca situasi. Lalu dia hentikan niat itu sangat bagus. Karena kalau dilanjut pasti akan terjadi kerugian yang sangat luar biasa secara politis maupun secara ekonomis itu akan bisa terjadi kayak 98 lagi. Gitu. Oke, tapi wakil rakyat mendengarkan suara hati rakyat pada saat itu bagus. Ya? Aku amat bangga ya, amat appreciate lah dengan para anggota Dewan yang terhormat. Tiba-tiba dalam situasi itu dia membaca dengan baik. Dia batalkan, hentikan dan meneruskan apa yang sudah diputuskan MK. Oke, Bang, ini saya sebenarnya tiba-tiba kepikiran aja. Kemarin ada informasi yang cukup mengagetkan. Ini saya mau tahu pendapat Bang Yos aja. Nama Anies Baswedan itu kan digadang-gadang, kita udah dengar dari sebelum ada deklarasi dari sejumlah partai siapa yang mau jadi gubernur Jakarta, calon gubernur Jakarta. Anies Baswedan ini santer-santer dikabarkan akan maju ke Pilgub Jakarta. Pendekatan ke sejumlah partai juga sudah dilakukan. Tetapi ternyata yang terjadi tidaklah demikian. Justru Anies Baswedan yang dulunya merupakan gubernur Jakarta juga mencalonkan ke provinsi yang lain, Jawa Barat. Kemudian Kang Emil datang ke Jakarta. Jadi kayak ada switch gitu. Kalau menurut Bang Yos gimana sih soal fenomena ini? Kalau saya nggak kaget. Nggak kaget? Itulah politik. Ya, aku amat meyakini ya, kalau politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan yang abadi. Yang adalah kepentingan. Itu nggak bisa dipungkiri lah, gitu kan. Maka seyogianya ya untuk amannya kalau memang punya niat, ambisi katakan gitu ya untuk running, ya masuk partai politik saja, gitu kan. Nah kalau enggak ya kayak gitu kadang-kadang ya dalam waktu yang sangat singkat bisa berubah, itu politik. Kalau menurut Abang demokrasi Indonesia seperti apa sih saat ini? Demokrasi Indonesia seperti apa sih saat ini? Ya kita akan tahun 98 ya. 98 berarti berapa belas tahun ini? 98, 26 tahun. 26 tahun. Ya, itu demokrasi masih muda gitu ya. Kita masih mencari-cari yang pas demokrasi seperti apa gitu kan. Membandingkan Amerika yang sudah ratusan tahun kan. Jadi mereka sudah semua on the track. Apakah itu yudikatif, apakah itu legislatif, apakah itu eksekutif ya. Itu sudah on the track sehingga tidak ada orang komplain. Nah kita belum seperti itu kan gitu. Kita masih mencari yang tepat demokrasi ala Indonesia itu seperti apa. Gitu. Dan satu saat pastilah itu ketemu gitu ya. Asal ada satu pengertian kepada kita yang mau
mau mengevaluasi secara objektif gitu, bahwa ini tidak cocok harus kita tinggalkan, harus ganti dengan ini gitu. Terakhir, harapan Abang untuk Jakarta ke depannya seperti apa? Harapan untuk Jakarta. Iya, Jakarta ini sekali lagi kan barometer Indonesia ya, masih seperti itu. Merek dia itu walaupun status ibu kota dipindahkan gitu ya. Jadi khusus kepada rakyat Jakarta itu sendiri ya. Jadi karena sekali lagi barometer ya, jadilah warga negara yang teladan lah gitu, terutama disiplin. Disiplin kita sangat rendah. Kalau kita membandingkan saja tetangga kita yang paling dekat Singapura, itu kayak begitu kan. Coba aja kamu kalau berani buang puntung rokok saja gitu. Jangan ini puntung rokok, buang apapun kita nggak ada sanksinya apa-apa gitu kan ya. Jadi maksud saya masyarakat Jakarta harus bisa menjadi tauladan masyarakat lain di kota-kota lain gitu. Nah untuk pemimpin sekali lagi juga harus paham bahwa ini adalah miniaturnya Indonesia ya. Anda siapapun yang terpilih harus benar-benar bisa menyatukan keberagaman itu gitu. Kita harus bisa mengakomodir semua kepentingan lokal, nasional maupun internasional. Selamat berkompetisi. Selamat berkompetisi dan pilihlah pemimpin Jakarta yang terbaik begitu ya. Baik, terima kasih Bang Yos atas waktunya sudah bergabung bersama kami di One on One, dan pemirsa demikian persamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.